Kita akan mulai showcase dari kelompok portofolio kelompok 1, yaitu mengenai hustle culture dalam trading ilegal. Ya, sekarang kita akan menampilkan dari portofolio 1 kepada teman-teman kelompok portofolio 1 tentang membahas mengenai latar belakang masalah. Oke, sudah siap? Oke, kita panggilkan teman-teman dari kelompok portofolio 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah, yang saya hormati, dewan juri, dan juga rekan-rekan semua yang saya banggakan. Di sini saya Rana Hamidatul Rahim sebagai juru bicara dari kelompok Hustle Culture dalam trading ilegal portofolio 1 dengan anggota ada Amalia Salsabila, Bella Ayu Diskanabila, Lukman Hasan, saya Rana, dan juga Yosua Yonatan. Baik, yang pertama, antara hustle culture dan trading ilegal memiliki kaitan yang erat, di mana budaya gila kerja ini dilakukan dalam kegiatan trading yang sebenarnya tidak baik. Untuk menjelaskan masalah ini lebih lanjut, mari kita lihat diagram sebagai berikut. Nah, di sini ada diagram dari Kustodian Central Efek Indonesia yang menampilkan jumlah investor di negara Indonesia yang mana tiap tahunnya selalu meningkat, baik itu jumlah investor pasar modal, reksadana ataupun yang lainnya. Terutamanya di tahun 2020 di mana kita mengalami krisis karena pandemi. Banyak warga negara Indonesia yang memutuskan untuk menjadi investor demi memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Namun sayangnya, hal tersebut tidak dibarengi dengan kemelekan akan literasi keuangan yang baik. Terbukti dari data dari Otoritas Jasa Keuangan yang memperlihatkan bahwa indeks literasi keuangan negara Indonesia ini cukup rendah. Akibat dari hal ini, Satgas Waspada Investasi mencatat bahwa total kerugian masyarakat dalam satu dekade ini karena investasi ilegal bisa mencapai 114,9 triliun. Ini angka yang sangat luar biasa besar dan sangat merugikan seluruh masyarakat gitu ya. Selanjutnya ada pemerintah dan warga masyarakat turut bertanggung jawab atas masalah ini. Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa masalah ini sudah meluas seluruh Indonesia dan berada di berbagai kalangan. Lebih lanjutnya, memang telah ada undang-undang atau kebijakan yang menangani permasalahan ini. Namun kami berpendapat bahwa hal tersebut belum diselenggarakan secara maksimal. Memang di sini ada Bapepti bekerja sama dengan Kominfo telah memblokir 1.222 situs web perdagangan berjangka komoditi ilegal dan juga judi berkedok trading. Namun di samping hal itu, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyatakan bahwa tidak dapat memastikan uang para korban kasus investasi ilegal ini dapat kembali sepenuhnya. Lalu selanjutnya yang terakhir, mengenai permasalahan trading ilegal ini masih terdapat perbedaan pendapat di masyarakat. Yang pertama yaitu bagi mereka yang mendukung kegiatan investasi ilegal ini karena kegiatan ini merupakan kegiatan utama mereka dalam mencari uang gitu dalam kehidupan. Contohnya kasus yang pernah terjadi itu di Indra Kents dan Doni Salamanan. Namun bagi lembaga atau kelompok masyarakat yang kontra akan trading ilegal ini bisa kita lihat di sini ada Bapepti, Kominfo, OJK, kepolisian dan yang lainnya yang berusaha untuk menghapuskan permasalahan trading ilegal di negara Indonesia. Baiklah, segitu dari kelompok portofolio 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari kelompok portofolio 1. Sekarang saya persilahkan kepada dewan juri, satu orang dewan juri. Mau Pak Fajar? Pak Fajar? Oke, baik Pak Fajar, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Anin. Terima kasih
kelompok 1, pemapar 1. Yang jadi pertanyaan adalah tadi kalian menjelaskan terkait trading. There is too much about trading ya. Saya pengen nanya gap analysis atau kaitan antara hustle culture dengan trading ilegal itu sendiri itu seperti apa? Kan as we know that hustle culture itu budaya gila kerja tadi kan. Sedangkan trading ilegal ini untuk orang-orang yang malas kerja gitu, dia pengen enaknya doang gitu. Where's the gap analysis between hustle culture and trading ilegal itu sebelah mana gitu loh. Silahkan. Oke. Silakan kepada anggota kelompok 1 untuk menyampaikan jawabannya. Oke, Bapak. Baik, terima kasih Pak Fajar atas pertanyaannya. Mungkin perkenalkan sebelumnya saya Amalia Salsabila, izin menjawab pertanyaan Bapak. Mungkin kalau misalnya kaitannya hustle culture sama trading ilegal ini, di mana orang-orang yang hustle culture ini malah menyalahgunakan trading. Jadi mereka tuh cuman gila kerjanya tuh di trading aja gitu, Pak. Jadi nggak kayak mereka tuh mengabaikan semua semua kegiatan-kegiatan mereka. Jadi mereka tuh fokus di trading sampai misalnya mereka tuh kerugian banyak, yang hasilnya tuh dibalik modalin lagi gitu, yang menjadikan kerugian itu. Jadi hustle culture mereka di sini tuh mereka tuh pengen kaya secara instan tapi pengen terus-terusan gitu, Pak. Kan yang namanya mencari keuntungan tuh pasti ada rugi untungnya, tapi mereka tuh mencarinya tuh kayak pengen keuntungan. Jadi mereka tuh terlalu gila kerja di di trading ilegal ini. Mungkin seperti itu, Bapak. Oke. Masih ada waktu 3 menit lagi. 1 orang. Dari Pak Fajar mau mengkonfirmasi kembali Jadi tadi kaitannya mungkin dari bahwa ketika kita mengikuti trading itu kan terus menerus gitu kan, ingin dapat penghasilan. Tapi apakah hustle culture ini tidak berdampak hal yang lain? Hustle culture yang di trading ilegal ini tidak berdampak hal yang lain secara sosiologis, misalkan kayak mereka berdampak kepada kehidupannya gitu kan. Mereka tidak ngeh bahwa kehidupannya itu telah hancur dengan apa yang mereka lakukan gitu kan. Nah, menurut kalian bagaimana tadi si hustle culture ini berkaitan dengan financial literation yang kurang bisa menghancurkan kehidupan mereka secara sosiologis gitu. Oke. Silakan, masih ada waktu 2 menit lagi. Kelompok 1, anggota kelompok yang lainnya mungkin ada yang mau menjawab. Silakan. Mungkin saya lagi, Bu. Silakan. Izin menjawab pertanyaan Pak Fajar lagi. Kalau misalnya berdampak ke sosialnya pasti berdampak ya, Pak, dimana mereka juga kayak memberikan gitu dan membagikan kayak ini, hayu yuk ikut trading yuk, hayu ikut trading, yang dimana jadi dia tuh nggak rugi sendiri tapi orang-orang yang di sekitarnya tuh ikut rugi dan merugikan sosialnya juga. Dan lebih lagi mungkin dari kalau misalnya mereka udah nggak ada nih uangnya, nggak ada apa, mereka tuh menjual harta-harta yang ada untuk dibalikin lagi ke trading ilegal itu sendiri. Mungkin seperti itu, Bapak. Oke. Bagaimana Bapak Fajar? Cukup? Atau teman-teman dari anggota kelompok lainnya masih ada waktu 1 menit lagi untuk menambahkan? Silakan. Ada yang mau menambahkan? Perkenalkan, nama saya Diska. Izin menambahkan gitu, kalau dalam sosiologi sih gitu ya, kalau di lingkungan saya pribadi gitu, ada salah satu teman yang sama ikut serta dalam hal tersebut gitu, trading ilegal ini, sampai menghabiskan kayak menjual TV sampai segitunya gitu, saking candunya gitu. Saya Bella, izin menambahkan Bapak, kalau dari segi sosiologinya sih saya melihatnya ini sedang tren ya Pak, trading ini sedang tren dan masyarakat itu kadang-kadang tuh penasaran dan malah ikut-ikutan, padahal tuh mereka tuh kurang gitu pengetahuannya, makanya dia terjebak pada trading ilegal gitu Pak. Oke, baik, sudah cukup kelompok portofolio 1. Dewan juri sudah cukup? Baik, kita berikan semangat untuk kelompok portofolio 1. Oke, silakan kelompok portofolio 1 untuk meninggalkan ruang ini. Oke, baik, terima kasih kepada Dewan Juri dan juga semuanya. Sekian dari kelompok portofolio 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana penampilan dari kelompok portofolio 1. Kita akan lanjutkan penampilan dari kelompok portofolio 2. Oke, saya akan memanggil, apakah sudah siap kelompok portofolio 2? Siap. Kita panggilkan kelompok portofolio 2. Portofolio 2
mengkaji kebijakan. Baik. Ada tikus mencari makan, cari makannya ke buah batu. Salam manis saya haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi kepada para dosen, para juri, dan rekan-rekan sekalian. Saya Nabila Azhara sebagai juru bicara dari Portofolio 2 Kelompok 1 dengan anggota kelompok Diaul Haq Zakia, Ivan Alfiansyah, saya sendiri Nabila Azhara, Raisya Febi Aisyah-Rani, Siti Aminah, dan Winda Syifa Wulandari. Oke, baik. Oke, yang pertama adalah kita di sini adalah untuk mengkaji kebijakan alternatif untuk pasal pertama, yaitu pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Jadi pasal di sini itu mengatur untuk hukuman bagi para pelaku pencucian uang. Bisa kita lihat. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu hukum dari pasal ini, hukum memiliki sifat yang mengikat dan mutlak. Jadi hukum ini memiliki dasar yang jelas. Namun kelebihan selanjutnya itu sanksi hukuman maksimal, yakni kurungan penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak yaitu 10 miliar rupiah. Nah, untuk kekurangannya sendiri, pasal ini adalah informasi mengenai pasal ini jarang sekali diketahui oleh masyarakat. Jadi, kebanyakan korban itu masih kurang edukasi oleh baik pihak-pihak yang berwenang. Baik, selanjutnya adalah ilustrasi dari pencucian uang itu sendiri. Kita kembali lagi. Selanjutnya itu ada pasal 6 huruf G, huruf N, dan huruf S. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditif. Nah, komoditi, mohon maaf. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai pasal ini. Oke, yang pertama adalah pasal G, yaitu memerintahkan untuk pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang. Lalu untuk pasal N-nya sendiri mewajibkan setiap pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan yang kegiatan yang merugikan, baik itu iklan. Nah, untuk pasal S-nya sendiri yaitu melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Mari kita lihat kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama adalah kelebihan. Baik, untuk kelebihannya itu yang pertama adalah pasal ini itu untuk memperkuat perlindungan masyarakat dari bahaya investasi ilegal yang merugikan. Nah, untuk kelebihan yang kedua yaitu pasal ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku sekaligus menjadi contoh bagi oknum yang memiliki niatan serupa namun belum tertangkap juga. Lalu untuk kekurangannya sendiri yaitu tidak menutup kemungkinan dapat memunculkan adanya situs-situs investasi ilegal. Dan yang kedua yaitu kekurangannya ketelitian dan kecakapan petugas dalam menindaklanjuti kegiatan robot trading ilegal. Baik, berikut adalah ini data-datanya. Saya lanjutkan. Oke, selanjutnya adalah pasal 28 huruf A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Baik, kita lanjutkan yang kelebihannya yaitu mengedukasi masyarakat. Merupakan alternatif yang dibutuhkan saat ini karena pada dasarnya upaya pencegahan sedini mungkin itu melalui adanya kegiatan seperti OJK. Nah, terus yang kelebihan kedua itu dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong masyarakat untuk lebih waspada terhadap tawaran investasi yang memberikan iming-iming. Waktunya sudah habis kelompok portofolio 2. Oke, baik. Saya tutup ya, Bu ya. Oke, badan gemuk banyak lemak. Kalau lebaran beli ketupat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga presentasi kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman kelompok portofolio 2. Silakan kepada Dewan Juri Pak Asep untuk menyampaikan konfirmasi, untuk mengkonfirmasi. Baik, terima kasih moderator ya. Saya teringat pernyataan salah satu orang kaya katanya di Jakarta. Jadi kata Ahmad Sahroni itu semua yang berhubungan dengan investasi tanpa fisik itu adalah judi ya.
Nah, dan kita lihat juga di sini yang dibahas adalah hustle. Jadi hustle culture ini kan tentang gila kerja, tapi memang negatif sih. Saya lihat dari beberapa referensi. Nah, yang saya ingin garis bawahi tadi ada aturan-aturan yang sudah diberikan ya untuk pencegahan. Namun aturan-aturan itu untuk siapa? Apakah untuk yang buat webnya atau masyarakat yang terdampak ini sehingga dia jadi gila kerja untuk trading ilegal ini? Coba ini untuk siapa? Untuk masyarakat secara umum atau untuk pembuat tradingnya itu? Izin menjawab ya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi kebijakan-kebijakan yang kita ambil ini merupakan kebijakan alternatif yang gunanya itu untuk edukasi masyarakat. Terus di samping itu juga jadi masyarakat itu juga mengetahui dampak dari si trading ilegal itu. Jadi untuk pelakunya juga seperti itu. Jadi untuk edukasi masyarakat sekaligus untuk para pelaku. Izin menambahkan boleh Pak? Minah dua Ya, baik Bapak, izin menambahkan ya Pak. Tadi pertanyaan dari Bapak adalah ditujukan untuk siapa gitu ya mengenai hustle culture ini. Nah, hustle culture di sini ini ditujukan untuk para masyarakat yang berpotensi menjadi korban dari adanya investasi ilegal berupa robot trading ilegal, sehingga ada beberapa kebijakan alternatif di mana memang di sini di kebijakan yang pertama itu memang untuk hukuman bagi pelaku. Akan tetapi untuk di kebijakan yang ketiga itu memang dikhususkan untuk masyarakat agar mereka tidak menjadi korban, begitu Bapak. Iya, karena gini, kalau saya lihat di iklan trading seperti itu, biasanya mereka mengiming-imingi Anda diam saja, tidur saja, sudah mendapatkan keuntungan. Jadi betul tadi kata Papa, jadi tadi gapnya tuh di sebelah mana gitu. Jadi yang satu dampaknya dia orang males tapi ingin kaya sehingga dia investasi, atau tadi yang pembuat tradingnya itu yang gila kerja, dia promosi habis-habisan, dia membuat berbagai macam iklan sehingga orang tuh lebih tertarik gitu dengan berbagai, bahkan artis-artis pun dimunculkan sehingga tahu sendiri ya, artis banyak yang terjeratnya. Jadi ini kemana gitu, jangan sampai kita menyembuhkan sesuatu yang tidak luka gitu ya, seperti itu. Iya, jadi untuk diperjelas lagi, jadi si kebijakan kita ini untuk masyarakat yang berpotensi itu terkena trading ilegal itu. Jadi tadi kan ada yang Bapak bilang kayak mengajak influencer itu mungkin ciri-ciri apa ya dari trading saat ini, maksudnya cara mengajak saat ini gitu. Jadi kebijakan kita ini dikhususkan untuk masyarakat yang berpotensi terkena kebijakan trading ini gitu. Terkena hustle culture ini. Izin menambahkan Pak sedikit. Kita juga sudah riset Pak mengenai ini, kenapa hustle culture ini dihubungkan dengan pasal-pasal tersebut. Karena Pak di zaman sekarang ini kebetulan orang-orang yang terkena investasi ilegal itu bukan orang yang bermalas saja Pak. Bahkan ada dia udah punya gaji cukup, tapi dia masih ingin melimpahkan kekayaan begitu Pak. Jadi dia sekarang diiming-imingi, kalau misalnya kita menyisihkan gaji untuk investasi kayak gitu, nanti kan pasti akan melipat gandakan uangnya gitu. Jadi beberapa orang yang pekerja keras pun akan secara tidak langsung gitu akan terjerumus kepada investasi-investasi ilegal ini Pak, begitu. Mau konfirmasi atau sudah cukup Pak? Oke, baik. Apa dari teman-teman kelompok portofolio sudah cukup? Masih ada waktu 30 detik lagi, sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup kita berikan semangat untuk teman-teman kelompok portofolio 2. Oke, silahkan untuk teman-teman kelompok portofolio 2 untuk meninggalkan ruangan ini. Oke, terima kasih teman-teman kelompok portofolio 2. Oke, di luar sudah bersiap-siap teman-teman dari kelompok portofolio 3. Oke, apakah kelompok portofolio 3 sudah siap? Oke, sekarang kita panggilkan teman-teman dari kelompok portofolio 3. Porto 3 bisa. Porto 3 semangat. Porto 3 siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada para dewan
dosen dan juga dewan juri serta rekan-rekan saya sudah menghadiri pertemuan pada kali ini. Tentu saya izin mengenalkan diri, saya Jasmine Alunsiti Latifah sebagai juru bicara dari Portofolio 3 kelompok 1. Di sini saya tentu tidak sendiri ya. Nah, di sini saya bersama anggota kelompok lain, yaitu ada Khalila Azhara Idris, ada Laura Aurelia Dusri, Rofi Subagja, dan juga Zarah Niken Nabila. Nah, pada kelompok kami ini ditugaskan untuk memilih, mengkaji, dan juga mengusulkan dan menguji alternatif dari kebijakan yang dipilih dan juga sudah dirundingkan oleh para kelompok lainnya. Nah, ada pula ini salah satu undang-undang yang dipilih sebagai salah satu kebijakan dapat menanggulangi masalah, yaitu pasal 6 huruf G dan huruf N dan juga huruf S Undang-Undang nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Undang-undang di sini itu bertumbuh pada wewenang Bapepti untuk melakukan kebijakan dalam pemblokiran. Nah, jadi di sini itu terdapat berbagai kekurangan dan juga kelebihan. Yaitu yang pertama, meskipun banyak kelebihan dan juga kekurangan, masih ada rongga-rongga di dalamnya. Akan tetapi demikian, setelah berbagai diskusi dan juga perundingan dari berbagai anggota kelompok seperti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seluruhnya, diperoleh bahwa undang-undang ini masih lebih efektif untuk melakukan penyuluhan. Kemudian ada format landasan kondisional. Di sini tuh format landasan kondisional itu berperan untuk memastikan dan juga menilai bahwa peraturan tersebut tidak melanggar undang-undang, ya sebagaimana pada poin pertama itu pemerintah tidak memperkenalkan hak asasi manusia dan juga lainnya. Nah, kemudian dan kemudian ada badan-badan yang menyelenggarakan kebijakan, yang mana badan-badan ini menjadi penyelenggaranya. Kemudian ada grafis sebenarnya ini efektivitas kebijakan terjadi yang sudah dibuktikan oleh berbagai domain. Mungkin sekian dari kelompok kami. Oke, terima kasih teman-teman dari kelompok Portofolio 3. Sekarang kepada Dewan Juri giliran Pak Fajar, silakan untuk bertanya kepada teman-teman kelompok Portofolio 3. Oke. Terima kasih atas pemaparannya. Yang tadi kalian membahas terkait kebijakan alternatif dari pemblokiran alat trading, right? Benar kan? Iya, benar. Oke. Nah, jadi pertanyaan dan ingin mengklarifikasi apakah dengan memblokir alat trading tersebut kegiatan trading ilegal yang lainnya bisa menghentikan aktivitas si hustle culture yang kata kalian hustle culture yang dikaitkan dengan trading ilegal tersebut. Karena yang paling penting adalah menurut saya sebagai dewan juri, bukan trading ilegal yang diblokir, tapi yang paling penting adalah financial literature yang harus ditingkatkan, seperti itu. Nah, menurut kalian seperti apa? Izin menjawab Bapak, kalau dari hasil yang sudah kami cari gitu ya, hasil penelitian kami tadi kan Bapak bertanya mengenai apakah si hustle culture-nya itu bisa beneran berhenti kalau misalkan kita melakukan pemblokiran terhadap situs internet atau trading ilegal tersebut. Nah, menurut kelompok kami mungkin tidak berhenti sepenuhnya, namun bisa meminimalisir atau mengurangi, karena si hustle culture ini kan sudah dijelaskan juga tentunya kan bahwa salah satu kegiatan di mana seseorang itu bekerja keras untuk mencari keuntungan gitu kan, uang dan segala macam. Nah, karena salah satu cara atau langkah atau celah gitu untuk menjalankan si hustle culture ini yaitu adalah mengenai situs adalah melalui trading ilegal. Jadi kalau misalkan seandainya kita memblokir trading ilegal tersebut, tentunya bisa mengurangi, karena di satu sisi pun trading ilegal itu kan sesuatu yang dibilang itu bisa dengan mudah dilakukan ya Pak, karena kita hanya tinggal membuka situsnya, kemudian kita juga mengoperasikan segalanya gitu kan, dan dengan waktu yang tidak terbatas, jadi kita bisa terus-terus gitu tanpa henti. Nah, kalau seandainya kita bisa memblokir trading tersebut, tentunya bisa sedikit mengurangi, karena tentunya aktivitas tersebut tentunya akan berkurang juga, karena mereka juga sudah tidak bisa mengakses situs tersebut gitu Pak, karena sudah diblokir oleh badan-badan yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya seperti itu. Satu lagi pertanyaan saya, adakah kebijakan alternatif lain yang bukan berdampak kepada si penyedia jasa layanan trading, tetapi kepada si pelaku trading ilegal tersebut? Harusnya seperti apa menurut?
Izin menjawab Pak, untuk kebijakan alternatif lainnya mungkin yang tidak berhubungan sama pemblokiran gitu ya Pak. Mungkin untuk penangkapan afiliatornya secara langsung dari Polri-nya gitu Pak. Sebagaimana kita tahu kan Polri ini untuk menjaga masyarakat gitu ya Pak. Dan ilegal ini kan gak baik gitu buat masyarakat, merugikan. Jadi para afiliator ilegal ini mungkin bisa ditangkap oleh polisi gitu. Namun mungkin kekurangannya polisi ini dalam penangkapannya masih ini Pak, nunggu viral gitu. Iya, kadang. Jadi mungkin kayak gitu Pak kekurangannya kalau di Polri. Jadi mungkin sudah waktunya. Masih 1 menit lagi, ada yang mau menambahkan? Izin menjawab. Jadi selain melakukan penangkapan terhadap afiliator ilegal, juga bisa dilakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat, pada pelaku maupun korbannya mengenai bahayanya itu trading ilegal itu tersebut. Jadi dengan adanya sosialisasi dan edukasi mengenai trading ilegal bisa mengurangi juga banyak pelaku-pelaku yang akan melakukan trading ilegal tersebut Pak. Begitu. Terima kasih atas konfirmasi. Oke. Waktunya sudah habis, teman-teman kelompok portofolio 3 ada yang mau menambahkan lagi? Kalau dari Dewan Juri sudah cukup, kalau dari teman-teman kelompok portofolio 3? Sudah? Oke, baik teman-teman, kita berikan silakan untuk ditutup dulu teman-teman kelompok portofolio 3. Ya, terima kasih sebelumnya para rekan-rekan dan juga Dewan Juri dan juga para dosen yang sudah menghadiri pertemuan kali ini. Semoga apa yang dipaparkan oleh kami itu sangat berguna dan juga dapat bermanfaat di kemudian hari. Mungkin sekian, jika ada kesalahan ataupun kekurangan saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke, sekali lagi berikan semangat untuk kelompok portofolio 3. Kelompok yang terakhir dari kelompok Hustle Culture. Nah, sekarang kita akan panggil teman-teman dari portofolio kelompok 4. Oke, kelompok portofolio 4 sudah siap? Oke, kita sambut teman-teman dari kelompok portofolio 4. Siapa kita? Porto 4. Porto 4. Aksi. Porto 4. Nyata. Porto 4. Aksi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen pengampu. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat dan hadirin rekan-rekan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Maulana, mewakili kelompok Porto 4, akan mempresentasikan rencana tindakan terkait kebijakan yang dipilih oleh kelompok kami. Oke. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok Porto kami. Oke, yang pertama ada Devi Cynthia, ada Nira Ayu Mareta, ada Siti Nadifa Alma, dan Cindiana. Oke, action plan dan pihak yang akan mendukung. Pihak mana sajakah yang akan mendukung dari kebijakan yang kita pilih? Pertama ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, di mana lembaga ini lembaga independen yang mengurusi pengawasan pada sektor keuangan yang ada di negara ini. Untuk menghubungi pihak ini, kita dapat mengakses link www.ojk.co.id. Di sana terdapat link call center dan email yang bisa dihubungi. Oke, yang selanjutnya ada kepolisian. Seperti yang kita ketahui bahwa pihak kepolisian adalah berperan untuk mengayomi dan melayani masyarakat. Namun dalam pihak ini, dalam fokus ini terkait investasi ilegal, ada yang dinamakan DTPDexus atau Direktorat Tindakan Pidana Ekonomi Khusus. Untuk menghubunginya sendiri bisa melalui email atau ke akun media sosialnya Posko Robot Trade Binary Option ID. Selanjutnya ada
Bapeti, Badan Perdagangan Berjangka Komoditi. Nah, badan ini mengurus pengawasan terkait perdagangan hasil alam, pertambangan, dan investasi. Untuk menghubungi sendiri dapat mengakses website pengaduan bapeti.co.id. Di sana tertera call center yang bisa dihubungi. Dan yang terakhir ada Kominfo. Kementerian ini bertugas mengawasi komunikasi dan informasi di negara Indonesia. Pengaduannya sendiri mudah sekali ya. Ada beragam media sosial yang disediakan oleh Kominfo. Ada Facebooknya, Twitternya, Instagramnya. Oke. Action plan yang akan kita lakukan. Yang pertama, membuat akun media sosial sebagai sarana penyebarluasan konten edukasi dan informasi. Pembuatan akun media sosial ini kita pertimbangkan berdasarkan survei dari Kominfo itu sendiri. Survei ini terkait pengunduhan dan aplikasi terpopuler di 2022. Kemudian memproduksi konten seputar hustle culture dan trading ilegal, dampak serta solusi sebagai upaya dan merumuskan kebijakan yang diajukan. Wadah media sosial yang kami buat itu sebagai wadah yang konten-konten yang kita produksi untuk disosialisasikan ke masyarakat melalui media sosial. Yang ketiga ada menyusun proposal pengajuan. Oke, menyusun proposal pengajuan ini kami tujukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan proposal untuk mengadakan pertemuan atau pihak yang membutuhkan birokrasi dalam menghubunginya. Oke, yang selanjutnya adalah melakukan dialog atau sosialisasi kepada pihak terkait. Pihak-pihak ini adalah pihak-pihak lembaga yang dimaksudkan di sana. Ya, terakhir yaitu mengirimkan link-link akun media sosial kepada pihak pendukung agar disebarluaskan. Upaya ini kami lakukan dengan merepost postingan dan menyebar ke grup-grup WhatsApp. Berikut media sosial yang kami buat, ada TikTok, Spotify, Instagram, dan YouTube. Ini adalah contoh konten yang kami buat, ada postingan yang Instagram kayak gini, ada podcast juga, dan ada Reels video dan di TikTok juga. Oke, sekian dari kelompok Porto 4 dan sekian juga dari kelompok besar 1 tentang hustle culture dalam trading ilegal. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari portofolio kelompok 4. Selanjutnya kepada Dewan Juri, Pak Asep dipersilahkan. Baik, terima kasih. Ya, memang agak sedikit ini ya, dari awal kita masih bertanya, ini kan karakter manusianya yang harus diperbaiki, tapi lebih kebanyakan ke media justru yang disoroti gitu. Nah, kita tahu kalau OJK itu kan masyarakat juga tidak semuanya tahu mereka menggunakan link bagaimana dan bagaimana gitu ya. Kemudian kepolisian juga itu delik aduan, ada yang mengadu baru menindaklanjuti. Nah, jadi kalau saya ngutip lagu Rhoma Irama ya, kalau sudah tiada baru terasa. Jadi kalau sudah dia rugi baru kita rame-rame gitu. Nah, jadi sebetulnya dengan adanya pembuatan Instagram dan lain sebagainya, kan tadi sudah di awal sudah disentuh sedikit bahwa yang menjadi lemah itu adalah literasinya. Bagaimana biar mereka paham literasi tentang keuangan itu biar tidak terjebak dengan hal yang sama, bukan hanya masalah trading ilegal itu, tapi masalah arisan saja kan kita masih sempoyongan gitu untuk memperbaiki karakter manusianya. Nah, dengan adanya Instagram dan yang tadi web-web tadi, apakah bisa betul-betul membantu? Alasannya seperti apa gitu kalau memang itu bisa membantu? Silakan kelompok portofolio, anggota kelompok portofolio 4 untuk menjawab. Oke, saya Dewi Sintia. Di sini saya perwakilan dari kelompok kecil portofolio 4. Izin menjawab ya pertanyaan dari Bapak Asep terkait dengan pertanyaan tersebut. Ya, saya setuju bahwa kemampuan literasi dari penduduk negara Indonesia ini sangat minim gitu ya, dan yang kami lakukan ini sebagai tindak untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan trading ilegal ini, yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media-media sosial. Dan
bagaimana sih supaya masyarakat ini tuh tertarik gitu. Sedangkan kemampuan literasi dari masyarakat Indonesia pun kita sudah tahu gitu kalau kemampuan literasinya tuh sangat minim gitu, dan yang kita lakukan adalah dengan membuat semenarik mungkin konten-konten yang ada di sosial media dengan dengan mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang sudah kita ketahui juga kalau misalkan penduduk Indonesia itu semakin banyak yang menggunakan media sosial gitu, dan kita kan mengupload konten-kontennya itu di sosial media yang mana banyak sekali pengguna-pengguna yang menggunakannya seperti TikTok, seperti Instagram dan Spotify dalam bentuk podcast gitu. Jadi mungkin yang kami lakukan sebagai langkah tindak lanjut untuk memberikan edukasi kepada masyarakat adalah membuat konten-konten media sosial dengan semenarik mungkin supaya masyarakat sosmed juga tertarik gitu untuk melihat konten-konten yang kami sediakan dalam bentuk yang diaktualisasikan dalam bentuk foto, video, tulisan maupun podcast. Mungkin seperti itu. Ada yang mau ditambahkan barangkali? Dari Dewan Juri dulu mungkin silakan. Baik, tadi kan penekanannya kalau untung mereka akan melaporkan atau tidak? Kalau dapat keuntungan dari trading itu akan melaporkan atau tidak? Makanya tadi saya singgung pakai kutipan dari judul Roma Irama ya. Jadi kalau sudah tiada baru terasa. Jadi kalau sudah rugi baru melapor. Kalau untung nggak akan melapor. Seperti itu. Iya Bapak, betul sekali karena dari laporan kebijakan yang kami pilih pun ada yang namanya pemblokiran website yang memang ada laporan. Nah ini pun masalah dari Kominfo dan sistem kita juga gitu. Setelah ada pengaduan baru ada tindakan dari permasalahan tersebut. Nah untuk mengatasi terkait literasi dari warga kita sendiri, culture kita gitu ya Pak, kebanyakan mengapa kita membuat beragam media sosial, ini juga kita berdasarkan survei gitu. Survei mana pengunduhan yang paling banyak dan paling disukai oleh terutama remaja gitu, pasarnya dari media sosial. Nah di mana ketika orang-orang ada di media sosial yang dibanding dunia nyata dia lebih aktif di media sosial. Nah kami juga menggunakan kayak di TikTok itu ada logaritmanya tentang backsound juga Pak. Di backsoundnya itu kami ikutin tautan terupdate gitu, tapi tidak dimasukkan, tapi ikut link tautannya. Nah di sana kadang konten kita juga ada lewat FYP gitu. Nah di sana juga barangkali konten yang menarik didukung dengan konten menarik. Mudah-mudahan gitu dapat sosialisasinya kepada orang-orang yang memang literasinya minim gitu di bagian baca buku gitu yang paling formalnya gitu Pak. Sehingga kita dapat informasi itu dari media sosial yang dia sukai. Kayak gitu, sudah habis kelompok portofolio. Baik, silahkan untuk ditutup kelompok portofolio 4. Sekian dari kelompok porto 4 dan izin menutup juga dari kelompok besar 1 asal culture dan trading ilegal. Asal culture dalam trading ilegal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disirahatin juga besok langsung sembuh. Yaudah Ibu, mending istirahat dan banyak aktivitas dulu yuk. Gue gak bisa nih kayak gini terus. Gue harus cari cara untuk dapetin penghasilan secepat mungkin nih. Ya biar gue bisa biayain pengobatannya ibu. Gue cari-cari aja deh di YouTube cara mendapatkan uang dengan cepat. Wah, menarik nih. Robot trading. Oke juga penjelasannya. Gue coba gabung kali ya. The following day. Sin, lo kemana aja kok gue baru lihat sih? Ih ada terus dong, lo nih yang kemana aja? Biasalah gue cari kesibukan. Kenapa nih tumben ada kesini? Iya, itu lo tau robot trading gak sih?
Ih, tahu banget. Emang kenapa? Itu tadi kan gue sambil biasa kan gabut dikit gitu, gue buka-buka YouTube gitu loh. Nah, di sana tuh gue lihat ada channel Indra Kens kan. Dia tuh ngejelasin soal robot trading gitu, katanya kita bisa dapetin uang dengan cepat dan banyak dari aplikasi itu. Emang iya ya? Ih, bener banget. Nih ya, asal lo tahu nih, itu aplikasi menguntungkan banget deh. Lo bisa beli apapun yang lo mau, Sin. Nih, kalau lo mau tahu, gue salah satu afiliator robot tradingnya. Lo tertarik bergabung nggak? Yang bener, Dis. Ih, bener banget. Kalau gitu gue mau gabungnya kan karena lo afiliatornya. Gue jadi percaya lah sama lo teman sendiri. Oke, nanti gue ajarin ya. Oke. Ternyata bener ya, kalau robot trading itu beneran nguntungin banget. Pokoknya gue harus dapetin keuntungan lebih dari ini. Duh, kayaknya ada yang salah deh sama robot trading ini. Masa 2 bulan terakhir ini gue rugi terus? Kalau terus-terusan kayak gini, duit gue bakal beneran habis. Hah? Jadi selama ini gue join trading ilegal? Gak bener nih, gue harus cepet-cepet laporin polisi. Selamat siang, Kak. Siang, Bu. Silakan duduk, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Ya, jadi begini, Pak, saya mau melaporkan satu kasus yang baru terjadi pada saya, Pak. Iya. Saya baru saja menjadi korban penipuan trading ilegal, Pak. Dan yang menjadi afiliator trading ilegal tersebut adalah teman saya. Oh, silakan, Bu. Untuk selanjutnya mungkin Ibu isi dulu data-datanya. Sesudah mengisi data-datanya, nanti kami akan segera memproses. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. The next day. Siap, Pak. Izin Mbak kami tangkap. Ah, kenapa? Emang ada apa? Makan dijelasin di kantor polisi. Saya dari afiliator Trading Olympus minta maaf atas kerugian yang ditimpa oleh para investor karena trading ilegal ini. Yang kemarin ada kita bisnis. Iya, wah ternyata korbannya bukan cuma kita aja. Ya ampun, kamu kenal besar ini. Duh, gimana dong? Bentar deh, kayaknya dia termasuk orang itu. Dia teman maksud gue. Siapa? Kalau nggak situ ya? Jasmine. Oh iya. Hai, sini Jas. Apa kabar nih, Jas? Oh, kabar gue baik, gimana lu? Lama gak ketemu nih. Gue sekarang lagi nggak baik sih. Gue sama temen gue nih jadi korban trading ilegal. Oh ya, gue emang lagi marak sih kayak gini, dan juga masyarakat sebenarnya kurang tahu juga dari pihak kita gitu. Juga gak minta maaf. Oh iya, Jas, ada nggak sih cara buat bedain mana trading legal sama yang ilegal? Kalau trading ilegal itu cirinya itu pasti yang pertama nggak terdaftar di OJK atau Bapepti. Nah, terus kalau yang trading ilegal ini cenderung dia itu memiliki keuntungan yang besar, dan itu portfolionya naik terus. Beda sama yang legal. Kalau legal itu tentunya pertama dia udah terdaftar di Bapepti, sama juga karena itu kan badan penyelenggaraan ini diaman terus. Oh iya. Oh, ini. Nah, ini salah satunya teman gua, yaitu dia itu trading legal gitu. Mungkin dia bisa ngasih referensi nih, kebetulan nih itu ini teman gua, dia itu habis kena tipu dari trading ilegal gitu. Bisa nggak lu bantu kayak mungkin ngasih pencerahan tuh gimana gitu? Bisa. Dari apa yang udah kalian ceritain sih kelihatan banget sih itu trading ilegal. Nah, gue mungkin ada referensi nih dari gue, salah satu trading legal dan udah terdaftar di OJK. Ini kalian bisa lihat sendiri. 6 months later. Halo Rob, thank you banget ya, lo udah nawarin gue trading ini. Walaupun butuh proses dan gak instan, tapi udah kerasa banget nih keuntungannya. Yoi, sama-sama. Emang yang legal itu pasti butuh proses sih. Nikmatin aja prosesnya.